Assalamualaikum guys, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat sentosa sejahtera ya. Mungkin di antara kita banyak yang pernah mencoba untuk mencari peruntungan di dalam dunia bisnis. Ketika membangun sebuah bisnis, segala resiko harus siap ditanggung, salah satunya adalah omset atau keuntungan bisnis yang tidak menentu alias naik turun. Hal ini merupakan hal yang wajar terutama bagi para pebisnis yang masih pemula. Menjadi pelaku bisnis dan membangun bisnis dari nol itu diperlukan kerja keras dan proses yang tidak sebentar. Banyak yang harus kamu korbankan baik dari materi, dari waktu, tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Karena semua bisnis pastinya memerlukan pengorbanan. Begitu pula yang terjadi pada kehidupan Sandiaga Uno. Siapakah yang tidak mengenal Sandiaga Uno? Sosok yang pernah mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden dan pebisnis sukses yang nama dan rekam jejak karirnya begitu gemilang di Indonesia. Dirinya juga pernah mengalami titik terendah dalam hidupnya, di mana dia di-PHK dari pekerjaannya dan ditolak oleh 25 perusahaan dalam usahanya membangun bisnis. Kali ini, kami akan menyuguhkan kisah inspiratif Sandiaga Uno yang mampu membangkitkan semangat kita semua untuk meraih kesuksesan yang sama. Bagaimana kisahnya? Mari kita bercerita. Sandiaga Uno. Pria kelahiran Pekanbaru, 28 Juni 1969 ini memulai karirnya menjadi seorang pegawai. Lulus dari Universitas Swasta Wichita, Wichita State University, dengan predikat summa cum laude, Sandiaga mengawali karirnya di Bank Summa pada tahun 1990. Lepas setahun, dia mendapat beasiswa dari tempatnya bekerja untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Washington George dengan IPK 4,00. Sungguh prestasi yang sangat gemilang. Tahun 1993 beliau bergabung di perusahaan Singapura kemudian pindah ke perusahaan asal Kanada. Pada tahun 1997, saat krisis moneter melanda dunia, Sandiaga kehilangan pekerjaannya sebagai eksekutif vice president di sebuah perusahaan besar. Tapi krisis di tahun 97 membawa saya ke suatu titik terendah dalam hidup saya, waktu itu saya di PHK. Sebelumnya, ia memiliki penghasilan sekitar $8.000 per bulan. Krisis ekonomi yang parah tersebut juga menghancurkan investasinya, yang sebelumnya diharapkan bisa menyelamatkan keuangan pribadinya. Sandiaga terpaksa pulang ke Indonesia dan menjadi pengangguran, sementara ia baru saja menikah. Selepas terjadinya pemutusan hubungan kerja, PHK, di perusahaan tempatnya bekerja, dia mengambil langkah selanjutnya dengan mencari dan mendaftar pekerjaan baru. Akan tetapi hasilnya nihil, pasalnya usaha yang dilakukannya itu justru ditolak oleh 25 perusahaan. Saya menjadi pengusaha karena kecelakaan. Sebagai seorang pengusaha yang lahir dari kecelakaan, saya tidak mendesain jadi seorang pengusaha, kata Sandiaga. Kondisi sulit ini membuat Sandiaga harus tinggal kembali di rumah orang tuanya, kali ini bersama istri dan anaknya. Namun, dalam masa-masa sulit ini, ia menerima dukungan dari ibunya, yang seringkali diam-diam memasukkan uang ke sakunya untuk membantunya. Pengalaman buruk yang dialami ketika Sandiaga Uno bekerja menjadi pemicu yang membuatnya memilih karir sebagai seorang pengusaha dengan posisi sebagai konsultan keuangan bersama dengan sahabatnya dan mendirikan usaha jasa konsultan. Namun, lagi-lagi ikhtiarnya ini tidak semulus yang dibayangkan. Banyak calon klien yang memandang sebelah mata atas upaya dan kemampuannya. Hingga akhirnya selepas 6 bulan, ada calon klien dari suatu perusahaan yang mempercayai dan menggunakan jasanya. Pada tahun 1998 dia bersama dengan Edwin Suryajaja mendirikan Saratoga Capital, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam dan infrastruktur. Keberhasilan datang secara perlahan, dan dedikasi serta profesionalisme mereka mulai diakui. Mereka mendapatkan kepercayaan banyak perusahaan sebagai konsultan keuangan. Sandiaga Uno membuktikan bahwa ketekunan dan keberanian untuk berubah dapat mengubah nasib seseorang. Sandiaga mengatakan bisnisnya ini merupakan titik balik dirinya memulai usaha di bidang konsultasi keuangan dan mulai meningkat menjadi perusahaan investasi. Dan puncaknya pada Agustus 2007 majalah Globe Asia edisi menobatkan Sandiaga Uno sebagai orang terkaya di Indonesia nomor 122 dengan perkiraan kekayaan sebesar 744 miliar rupiah.
Sandiaga memperoleh kekayaan sebesar itu melalui private equity firm yang didirikannya, yaitu Saratoga Capital yang didirikan pada tahun 1998 dengan partner utama Edwin Suryajaja dan Recapital yang didirikan pada tahun 1997 bersama sahabat lamanya Rosan Roslani. Saat ini dia menjabat sebagai CEO Saratoga Capital, pimpinan PT Adaro Energy Tbk, PT Tower bersama Infrastruktur Group Tbk, dan juga pendiri PT Recapital Advisor. Tak hanya itu, Sandiaga Uno juga merupakan konsultan keuangan untuk beberapa bisnis milik Prabowo. Disitulah titik awal dirinya diminta oleh Prabowo untuk terjun ke dunia politik. Dulu saya ditunjuk jadi jubir beliau tapi belum masuk ke Gerindra, 2015 masuk ke Gerindra sekaligus dapat tugas karena waktu itu DKI Jakarta lagi persiapan buat pilkada. Beliau meminta saya jadi calon gubernur, tuturnya. Saat ditawarkan perasaan ragu sempat menyelimuti hati Sandiaga Uno sebab dia tidak memiliki banyak ilmu dan pengalaman di dunia politik. Beberapa tahun setelahnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan reshuffle pada Kabinet Indonesia Maju dan mengumumkan nama Sandiaga Uno menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wisnu Tama. Sandiaga Uno dilantik sebagai Menparekraf pada 23 Desember 2020. Bukanlah hal yang mudah untuk menjadi sosok pengusaha hebat layaknya Sandiaga Uno. Seperti yang Anda ketahui, semboyan yang sering dikatakan oleh dia adalah dalam prosesnya butuh kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Sehingga bukan hal yang mustahil untuk meraih kesuksesan Anda sendiri dengan menerapkan prinsip-prinsip Sandiaga Uno ini. Selain prinsip tersebut, dia juga memberikan tips sukses ala Sandiaga Uno yang menjadi kunci menjadi seorang pengusaha, yaitu menjalin relasi dan menjaga persahabatan. Tips pertama yang disarankan oleh Sandiaga Uno adalah selalu menjaga hubungan baik dengan sahabat dan relasi. Hal ini terbukti dari pertemanan yang dia jalin bersama dengan Erick Thohir hingga akhirnya mampu membangun bisnis dan sukses bersama sampai saat ini. Tips yang kedua adalah keberanian mengambil risiko. Langkah yang tidak mudah memang, namun hasil yang diperoleh juga tidak akan mengecewakan ketika sanggup keluar dari zona nyaman dan berani mengambil risiko untuk menjemput kesuksesan. Dan tips yang terakhir adalah inovasi. Zaman terus berubah dan Anda sebagai pelaku usaha atau yang terinspirasi untuk menjadi pengusaha harus mampu menciptakan inovasi untuk menghasilkan produk atau jasa yang baru dan dibutuhkan seiring berjalannya waktu. Sehingga adaptasi dan selalu bergerak cepat juga menjadi kunci sukses untuk menjadi seorang pengusaha. Nah, begitulah perjalanan karir dia hingga menjadi pengusaha sukses seperti sekarang ini. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Semoga kisah sukses ini bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk kita, dan juga semoga yang sedang merintis usaha dimudahkan segala-galanya dan keinginannya tercapai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu tinggal klik. Kami sangat menghargai dan mengapresiasi teman-teman yang sudah menonton video sampai akhir. Sampai jumpa, nanti kita bercerita lagi ya. Bye-bye.